Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi ini kita semua harus tetap jaga kesehatan dan tetap belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca doa dulu yuk. Biar jangan lupa diangkat kedua tangannya ya. Ikuti ibu seperti biasa, lalu kalian ikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Aku rela Allah Tuhanku. Wa bil islami dinah. Islam agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wa bil Qur'ani imamah. Al-Quran menjadi pedomanku. Wa bil Ka'bati kiblatan. Ka'bah menjadi kiblatku. Wa bil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yasir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Nah, sudah baca doa semua, berarti kita sudah tahu dong hari ini kita mau belajar apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar di pelajaran tematik, tentunya di muatan IPA. Yuk kita lihat sama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Sebelumnya, penyesuaian diri terhadap lingkungan ada yang tahu nggak sih? Apa sih arti dari penyesuaian diri? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, kita ikut lagi. Setiap makhluk hidup pasti melakukan adaptasi. Kenapa? Karena adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, apakah tumbuhan juga melakukan adaptasi? Ya, berikut ini adalah contoh adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Kita lihat. Ada yang tahu ini gambar apa? Kalau sekilas ini seperti apa ya? Bentuknya ada duri-duri kecil. Tapi kok tentunya kalian sering melihatnya kan? Kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama ada kaktus. Kaktus ini memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air. Daunnya yang berbentuk duri untuk melindungi tumbuhan dari hama, hewan herbivor, dan juga mengurangi penguapan pada siang hari. Akarnya yang panjang digunakan untuk mencari air dan memperluas penyerapan air dalam tanah. Tumbuhan kaktus ini disebut juga dengan tumbuhan xerophyte atau tumbuhan yang hidup di tempat daerah yang panas. Kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua, ada tumbuhan eceng gondok. Eceng gondok ini memiliki daun yang lebar dan tipis yang digunakan untuk mempermudah penguapan dan mengapung di permukaan air untuk memudahkan proses fotosintesis. Batangnya yang merongga membawa oksigen ke batang dan air. Tumbuhan eceng gondok ini disebut juga dengan tumbuhan hidrofit atau yang hidup di tempat yang berair. Yang ketiga, ada tumbuhan teratai. Hampir sama dengan eceng gondok, memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan air. Akar yang tertanam kuat di dasar air berfungsi untuk menjaga letak tumbuhan agar tidak mudah terbawa arus air. Dan permukaan daunnya ternyata diselimuti oleh lapisan lilin, sehingga daun tersebut tetap kering
jika terkena air. Selanjutnya ada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau ini tumbuh di daerah rawa atau di tepi pantai, memiliki akar napas yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Yang kelima, ada tumbuhan kantong semar. Lumayan unik ya, ternyata ada tumbuhan yang memiliki kantong. Kita lihat apa saja. Nah, ternyata kantong semar merupakan tumbuhan makan serangga atau disebut juga dengan insektivor. Bagian dalam kantong semar mengandung enzim pencernaan yang berguna untuk mencerna serangga. Nah, bagian yang berbentuk kantong inilah yang merupakan daun yang termodifikasi menjadi kantong atau corong. Dan kantong semar ini hidup berada di hutan yang kandungan nitrogennya rendah. Salah satunya ada di hutan daerah Tangkuban Perahu. Yang keenam, ada tumbuhan Venus flytrap. Nah, tumbuhan Venus merupakan tumbuhan insektivora yang memiliki daun berbentuk seperti dua tangkup yang memiliki rambut sensor yang berfungsi untuk menerima rangsangan jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Nggak terbayangkan ketika ada lalat atau ada serangga lain yang hinggap di daunnya, tiba-tiba tumbuhan ini akan mengatup kedua daunnya. Kebayang bukan bagaimana Venus ini memakan mangsanya? Nah, yang terakhir ada tumbuhan Drosera. Tumbuhan Drosera hidup di lingkungan yang kering dan miskin hara. Tumbuhan ini mendapatkan asupan makanan dari serangga yang terperangkap oleh gumpalan zat perekat yang dihasilkannya. Nah, tadi sudah kita ikuti sama-sama bagaimana tumbuhan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, kita lihat, apakah di sekitarmu ada tumbuhan yang memiliki ciri khas tertentu? Bila ada, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.